Teman-teman dimulai aja mungkin ya sambil di-record juga. Suara Elsa kedengar? Ya, Suaranya bergema. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yulia Sukmawardani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kimia lingkungan. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai metode-metode analisis sampel lingkungan di mana ada air dan tanah. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri Elsa Salsabila dan ada Ismi Hairunisa. Materi yang akan kami bahas yaitu ada sampel air dan sampel tanah. Yang pertama ada sampel air yang akan dijelaskan oleh Ismi, kepadanya dipersilakan. baik, terima kasih moderator. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu sampel air. Nah, tujuan dari analisis sampel air ini tuh sangat beragam dan mencakup sejumlah aspek penting dalam evaluasi kualitas lingkungan. Analisis ini tuh bertujuan untuk memahami dan memonitor kondisi fisik, kimia, dan biologis dari sumber daya air yang esensial dalam pengelolaan lingkungan dan kesehatan publik. Nah, di sini setidaknya ada 4 tujuan utama dari kenapa kita harus melakukan analisis sampel air. Yang pertama, pemenuhan regulasi, di mana kita perlu memastikan bahwa kualitas air yang kita analisis itu baik untuk minum, yang analisis itu telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada identifikasi sumber kontaminasi. Analisis ini tuh membantu kita untuk mendeteksi seberapa banyak atau seberapa beragamnya gitu ya polutan dan untuk melacak juga asal-usulnya itu dari mana, apakah berasal dari aktivitas industri, pertanian, atau rumah tangga, sehingga memudahkan dalam upaya pengendaliannya. Lalu yang ketiga ada pengamanan kesehatan publik. Nah, dengan memantau parameter mikrobiologi, kita bisa mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air seperti tipes atau kolera. Lalu yang terakhir ada pengelolaan ekosistem. Nah, pengelolaan ekosistem ini tuh tujuannya untuk menilai dampak dari kualitas air terhadap kesehatan flora dan fauna akuatik, dan memastikan keberlanjutan dari ekosistem air. Lalu selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Nah, keakuratan hasil analisis ini tuh bergantung pada teknik pengambilan sampelnya. Di sini ada tiga jenis sampel utama yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan pengamatannya. Yang pertama ada sampel sesaat atau grab sampel. Grab sampel ini tuh hanya mewakili kondisi air pada satu waktu dan lokasi tertentu seperti snapshot. Nah, untuk contohnya tuh ada pengambilan sampel air limbah di titik outfall atau di titik segeranya setelah ada laporan insiden kebocoran bahan kimia. Lalu yang kedua sampel komposit atau composite sampel, di mana campuran sampel yang diambil pada waktu yang berbeda di lokasi yang sama. Jadi waktunya aja yang berbeda tapi lokasinya sama. Nah, tujuannya tuh untuk mendapatkan nilai rata-rata selama periode pengamatan, misalnya tuh 24 jam. Nah, ini tuh sangat berguna untuk memantau total beban polutan seperti COD, BOD, atau TSS dari IPAL. Ya, dan yang ketiga, sampel gabungan tempat atau integrated sample, di mana ini tuh campuran sampel dari lokasi atau kedalaman berbeda. Jadi maupun lokasi dan kedalaman itu berbeda gitu. Tujuannya itu untuk mendapat nilai rata-rata spasial suatu area. Misalnya dengan mencampurkan sampel yang diambil dari permukaan, dari atas permukaan, lalu tengahnya, dan dari dasar danau. Nah, selain itu perlu diketahui juga bahwa ada pengambilan otomatis atau automatic sampling,
yang merujuk pada mekanisme yang, paling sering digunakan untuk menghasilkan sampel komposit secara efisien. Jadi automatic sampling ini tuh biasanya memakai alat untuk mengambil sampelnya. Nah, kalau sampel sesaat, komposit dan gabungan itu biasanya dilakukan secara manual. Lalu selanjutnya ada metode analisis sampel. Nah, setelah sampel diambil itu kan dianalisis ya di lab. Nah, di sini ada 5 metode kunci. Yang pertama tuh ada kalorimetri, di mana prinsipnya itu dengan mengukur perubahan warna. Jadi kita tuh menambahkan reagen yang menyebabkan perubahan warna secara proporsional terhadap konsentrasi indikator gitu. Nah, intensitas warna itu, eee, diukur untuk menentukan konsentrasinya. Lalu yang kedua tuh ada potensiometer, di mana, metode ini tuh mengukur perbedaan potensi listrik antara elektroda indikator dan elektroda, referensi. Nah, nilai, potensial yang dihasilkan ini tuh nanti dihubungkan dengan konsentrasi ion yang terukur melalui persamaan Nernst. Nah, parameter, nya tuh seperti pH, potensial redoks, dan alkalinitas atau keasaman, sering diukur dengan metode ini. Lalu yang ketiga ada gravimetri, di mana prinsipnya itu, sangat mendasar, yaitu pengukuran massa. Zat, eee, zat zat terlarut diukur setelah proses pemisahan dan pengeringan. Nah, metode ini tuh digunakan untuk mengukur parameter seperti TSS, TDS, ion ceamin, dan ion sulfat. Yang keempat ada spektroskopi serapan atom atau AAS. Nah, ini tuh salah satu metode canggih yang digunakan untuk mengukur konsentrasi logam. Untuk prinsipnya itu dengan penyerapan cahaya oleh atom-atom unsur tertentu dalam keadaan gas. Parameter yang diukur itu logam berat seperti Fe, Zn, Cu, Cd, Cr, dan Pb. Lalu yang terakhir ada biotesting, di mana, ini tuh metode pengujian kualitas air menggunakan organisme hidup. Jadi lebih ke biologinya gitu, untuk menilai efek toksisitas atau kualitas ekosistem air secara keseluruhan. Parameter yang diujinya tuh efek dari toksik secara keseluruhan dari polutan atau kombinasinya. Selanjutnya ada pengambilan sampel air. Nah, untuk pengambilan sampel air ini menjadi, apa ya, keberhasilan gitu dari hasil analisis. Di sini, yang pertama itu ada persiapan sebelum pengambilan sampel atau pra-pengambilan, yang pertama itu ada peralatan yang steril. Nah, ini tuh, syarat mutlak ya, terutama saat mengambil sampel untuk analisis mikrobiologi, seperti bakteri. Nah, lalu ada pengenalan jenis sampel, di mana sebelum, eee, s sampel diambil itu harus, tahu gitu jenis air yang akan diuji, misalnya tuh air sungai, air tanah, atau air limbah, dan parameter apa yang akan diukur, seperti BOD kah, atau logam berat kah, atau pH kah. Nah, dari penentuan ini tuh, eee, yang akan menentukan jenis wadah seperti jenis wadah yang digunakan seperti botol kaca, botol plastik, atau botol steril. Lalu volume sampel, seberapa banyak, eee, sampel yang cukup gitu untuk semua pengujian yang direncanakan. Lalu teknik pengambilannya seperti kedalamannya, posisinya, atau waktu pengambilannya. Dan ada labeling dan dokumentasi. Lalu yang kedua, teknik pengambilan sampel berdasarkan jenis air. Di sini yang pertama pengambilan sampel air permukaan, seperti sungai, danau, atau kolam. Yang perlu perhatikan itu apakah sampel diambil di arus utama, di dekat tepi, atau di berbagai kedalaman gitu. Lalu ada pengambilan sampel air tanah, air sumur, atau air bawah tanah. Nah, pengambilan
sampel air tanah ini tuh memerlukan peralatan khusus seperti pompa submersible atau boiler dan, teknik bridging-nya atau pembuangan air statisnya untuk memastikan sampel ini tuh mewakili tanah bukan air yang telah lama berada di dalam sumur. Lalu adapun, pengambilan sampel air laut di mana sering menggunakan alat khusus seperti Niskin bottle untuk mengambil sampel dari kedalaman tertentu tanpa, eee, adanya kontaminasi dari air permukaan. Lalu ada pengambilan sampel berdasarkan parameter yang diuji. Di sini ada sampel untuk bakteriologis, eee, terus diperhitungkan analisis sterilisasi, pengawetan, transportasi cepat. Lalu sampel untuk analisis kimia, seperti pengawetan, volume sampel, dan kontrol kontaminasi. Lalu sampel untuk parameter fisik seperti kekeruhan, TSS, dan suhu untuk segera dianalisis, atau menggunakan alat in situ. Lalu yang keempat ada pengawetan transportasi sampel, di mana pengawetan ini tuh bertujuan untuk menjaga agar parameter yang diukur itu tidak berubah, seperti terdegradasi atau menguap atau bereaksi. Nah, di sini yang pertama ada suhu, sampel itu harus segera didinginkan, umumnya tuh pada suhu 4 derajat Celcius untuk memperlambat laju reaksi biokimia dan dekomposisi. Lalu ada waktu transportasi, di mana waktu antara pengambilan sampel dan analisis ini tuh harus sesingkat mungkin gitu. Beberapa parameter seperti DO dan bakteriologis itu harus diuji dalam hitungan jam. Lalu pengawetan kimia, ini tuh untuk beberapa parameter seperti logam berat atau TKN, diperlukan penambahan zat kimia tertentu seperti asam nitrat, asam sulfat, dan lain-lain, langsung ke dalam sampel pada saat di lokasi untuk menstabilkan komponen yang diuji. Lalu ada dokumentasi dan labeling, ini tuh langkah terakhir yang harus dilakukan, setelah sampel diambil. Yang pertama itu ada informasi detail, seperti, mmm, setiap botol tuh harus diberi label dan, dicatat gitu informasi krusial seperti waktu dan tanggal pengambilan, lokasi pengambilan, kedalaman pengambilannya, suhu air di lokasi, kondisi lingkungannya seperti apa, seperti cuaca, debit air, dan lain-lain, serta, nama petugas pengambil sampelnya. Lalu ada formulir. Pengisian formulir ini, memastikan adanya rantai kustodi atau dokumen legal yang mencatat, setiap perpindahan tangan sampel dari lapangan hingga laboratorium. Dan yang terakhir, pengambilan sampel. Selanjutnya ada parameter uji sampel yang mungkin sudah dijelaskan ya oleh kelompok sebelumnya. Yang pertama ini ada COD, di mana COD ini tuh banyaknya oksigen yang dikonsumsi mikroorganisme selama oksidasi bahan organik yang dapat teroksidasi dengan bantuan zat pengoksidasi kuat. Prinsipnya itu, nilai COD ini tuh adalah ukuran bagi pencemar, air oleh zat organik gitu. Jadi semakin tinggi nilai COD-nya, maka semakin tinggi bahan pencemar yang bersifat kimia, di dalam air. Faktor yang mempengaruhinya itu ada jenis dan konsentrasi bahan, lalu suhu dan waktu pemanasan, pH larutan, jumlah mikroorganisme, jumlah senyawa pengganggu. Selanjutnya ada DO atau dissolved oxygen. Dissolved oxygen ini tuh, merupakan, jumlah miligram oksigen yang terlarut dalam air atau air limbah yang dinyatakan dengan miligram oksigen per liter atau mg, O2 per liter. Nah, prinsipnya itu, DO yang kecil menandakan adanya penurunan kualitas air yang disebabkan oleh cemaran. Faktor yang mempengaruhinya ada suhu air, tekanan udara, salinitas, polutan, dan bahan organik. Jumlah senyawa pengganggu, arus, dan pergerakan air. Selanjutnya ada alkalinitas. Alkalinitas ini, ukuran kemampuan air untuk menetralkan asam. Jadi semakin tinggi tingkat alkalinitas, semakin besar kapasitas air dalam menetralkan asam. Nah, prinsipnya itu menggunakan titrasi asam basa.
Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi yaitu pH air, jenis indikator, konsentrasi titram, dan suhu air. Selanjutnya ada BOD, yaitu kebutuhan oksigen biologis, jumlah oksigen yang dibutuhkan organisme hidup di air untuk mencegah bahan organik buangan yang ada di dalam air lingkungan tersebut. Prinsipnya itu semakin tinggi nilai BOD, semakin banyak bahan organik yang terkandung di dalam air. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu jenis dan konsentrasi bahan organik, lalu suhu, pH, dan jumlah mikroorganisme. Nah, selanjutnya ada TKN atau total kejedal nitrogen. Nah, TKN ini tuh adalah ukuran total nitrogen organik dan anorganik dalam suatu sampel air. Nah, untuk prinsipnya, sampel didigesti dengan asam sulfat pekat untuk mengubah nitrogen organik menjadi amonia yang kemudian diukur secara kalorimetri. Faktor yang mempengaruhinya itu ada jenis dan konsentrasi senyawa nitrogen, efisiensi proses digesti, dan keakuratan metode analisis. Selanjutnya ada sampel tanah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ismi. Selanjutnya di sini ada sampel tanah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, sampel tanah adalah material tanah yang diambil dari lokasi tertentu dengan tujuan untuk dianalisis guna mengetahui karakteristik fisik, kimia, dan biologi tanah tersebut. Nah, sampel tanah ini dapat dianalisis untuk berbagai tujuan seperti misalnya untuk kandungan unsur hara, kadar bahan organik, kandungan logam berat, pH tanah, struktur, dan tekstur tanah atau konsentrasi bahan kimia yang berbahaya. Nah, jenis tanah ini biasanya tergantung dari tujuan penelitian. Yang pertama ada sampel komposit dan sampel individu. Next. Selanjutnya di sini ada metode dan teknik pengambilan sampel tanah yang mungkin sudah sedikit disinggung ya sama kelompok sebelumnya, sama kelompok 4, di mana sampel pengambilan tanah ini merupakan tahapan penting dalam program uji tanah gitu. Analisis kimia dari contoh tanah yang diambil ini diperlukan untuk mengukur kadar hara, menetapkan status hara tanah, dan dapat digunakan sebagai petunjuk penggunaan pupuk dan kapur secara efisien, rasional, dan menguntungkan. Next. Nah, di sini ada pertimbangan dalam pemilihan lokasi pengambilan sampel. Yang pertama itu ada tujuan pengujian akan sangat mempengaruhi pemilihan lokasi. Kemudian topografi terhadap sifat tanah seperti kadar air, erosi, dan kandungan organik. Selanjutnya ada penggunaan lahan akibat aktivitas. Terus ada jenis tanah dengan karakteristik fisik dan kimia yang berbeda, dan terakhir ada tipe dan kepadatan vegetasi yang tumbuh di suatu area. Nah, di sini juga ada pemilihan lokasi sampel, di mana yang pertama itu ada sampel terduga atau judgment sampel. Kemudian yang kedua ada sampel acak atau random sampel. Kemudian ada sampel acak bertingkat atau stratified random sampel, dan yang terakhir ada sampel acak sistematik atau systematic sampel yang mungkin udah dijelaskan juga ya dari kelompok 4 gitu. Nah, lokasi sampel itu ada beberapa lokasi untuk mengambil sampel tanah itu, di antaranya ada lahan pertanian, area hutan atau lahan liar, terus lokasi pembangunan, daerah sungai dan pesisir, ada lahan reklamasi, dan ada juga perkebunan. Nah, di sini ada penentuan titik pengambilan sampel, di mana ada dua metodenya. Yang pertama itu diagonal, atau metode diagonal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan mengambil sampel tanah sepanjang garis diagonal yang membelah lahan dapat diperoleh data yang cukup mewakili variasi kondisi tanah dalam area tersebut. Jumlah diagonal tergantung dari luas tanah. Untuk lahan sekitar kurang lebih 2,5 hektar, cukup dengan satu diagonal atau 5 titik.
Jika lahan untuk 10-15 hektar, berarti terdapat 4-6 diagonal atau 20-30 titik yang ditentukan dengan jumlah contoh tanah individu. Kemudian ada metode zigzag, di mana penentuan titik sampel ini hampir sama dengan metode diagonal, yakni didasarkan pada garis zigzag yang telah ditentukan oleh peneliti. Sampel tanah yang diambil adalah kumpulan dari satu plot yang akan diamati. Sampel tanah hancuran tersebut dikumpulkan sehingga pada suatu luasan yang dihendaki diwakili oleh sampel, jumlah diagonal ini sama kayak tadi, zigzag ini sama kayak diagonal, eh, tergantung luas lahannya. Kemudian ada pengambilan sampel, di mana ada beberapa teknik. Yang pertama itu harus menentukan lokasi pengambilan sampel tanahnya. Kemudian yang kedua itu menentukan kedalaman pengambilan sampel tanahnya. Kemudian persiapan alat dan bahan. Selanjutnya ada pengambilan sampel di lapangan. Kemudian pembelahan dan pencatatan. Selanjutnya disimpan dan pengangkutan sampel. Terus pembersihan alat, dan terakhir pengiriman ke laboratorium untuk dianalisis sampel tanahnya. Next. Nah, selanjutnya ada metode analisis sampel tanah, di mana metode analisis sampel tanah ini adalah serangkaian prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengukur berbagai sifat seperti fisika, kimia, dan biologis tanah guna memahami karakteristik dan kualitas tanah tersebut. Nah, di sini ada metode analisis tanah secara fisik ya. Yang pertama itu ada struktur tanah, di mana pada struktur tanah ini harus mengukur persentase fraksi tanah, misalnya pasir, debu, atau tanah liat. Nah, metode hidrometer dan metode pipet. Jadi bisa menggunakan metode hidrometer dan metode pipet. Selanjutnya ada kepadatan tanah atau bulk density, di mana mengukur berat tanah per unit gram per sentimeter kubik. Di sini menggunakan metode inti silinder. Dan terakhir ada porositas dan kadar air, mengukur jumlah ruang pori dalam tanah dan kemampuan tanah untuk menyimpan air, di mana menggunakan metode gravimeter yang sudah sedikitnya dijelaskan di awal. Next. Nah, selanjutnya ada metode analisis tanah secara kimia, di mana pada kimia ini yang pertama itu ada mengukur pH tanah, di mana harus menentukan tingkat keasaman atau kebasahan tanah tersebut. Nah, caranya bisa menggunakan pH meter atau kertas lakmus. Kemudian yang kedua, ada kadar bahan organik. Kadar bahan organik ini untuk menentukan jumlah bahan organik yang terkandung dalam suatu tanah. Nah, metodenya ada Walcke-Blake. Kemudian yang ketiga ada kandungan unsur hara, N, P, sama K. N itu bisa menggunakan metode Geldah, kemudian fosfor itu menggunakan metode Bray, dan kalium itu menggunakan flame photometer. Selanjutnya ada kapasitas takar kation atau CEC. Nah, di mana untuk mengukur kemampuan tanah ini menyerap atau melepaskan kation menggunakan metode aluminium asetat. Next. Dan yang terakhir itu ada metode analisis secara biologi, di mana ada dua. Yang pertama itu dengan mikroorganisme tanah, yang dimana mengukur jumlah dan aktivitas mikroorganisme.
Dan terakhir ada representasi tanah, di mana harus mengukur aktivitas biologis tanah dengan menggunakan inkubasi tertutup. Selanjutnya, ada parameter uji tanah, di mana parameter uji tanah ini adalah serangkaian pengujian yang dilakukan untuk menganalisis dan menentukan sifat fisik, kimia, dan magnetik tanah. Pengujian ini penting untuk memahami karakteristik tanah agar digunakan secara efektif dalam berbagai aplikasi seperti konstruksi, pertanian, dan geoteknik. Next. Kemudian ada jenis analisis tanah, di mana ada yang pertama itu kandungan mineral, tingkat pH, kelembaban tanah, salinitas, pestisida, dan kontaminasi, kemudian bahan kimia, dan yang terakhir ada struktur dan tekstur tanah tersebut. Kemudian ada juga jenis parameter tanah, di mana harus uji kadar air untuk menentukan jumlah air yang terkandung di dalam tanah. Kemudian uji berat jenis untuk menentukan atau mengukur bobot jenis tanah tersebut. Kemudian ada uji kepadatan untuk mengetahui kepadatan tanah dalam kondisi alami. Kemudian ada uji plastisitas, di mana untuk mengukur sifat plastisitas tanah melalui batas plastis dan batas cair. Dan kemudian ada uji kompresibilitas, di mana untuk menilai kemampuan tanah yang memaklumi komposisi becu beban. Kemudian ada uji trikial, di mana untuk mengukur kekuatan geser tanah. Selanjutnya ada uji permeabilitas, terus yang terakhir ada uji set analisis. Next. Nah, di sini ada prosedur pengujian sampel tanah, di mana yang pertama itu mengambil sampel, kemudian dianalisis sampel tanah tersebut, kemudian pengambilan sampel tanah ini untuk pengujian ada dua, ada grid sampling dan ada Jones soil sampling. Dan yang terakhir itu ada alat dan bahan yang digunakan, ada cangkul atau skop untuk mengambil tanahnya, kemudian ada bor tanah, itu tuh jika diperlukan pengeboran tanah tersebut. Kemudian ada kantong plastik bersih dan baru, jadi untuk mengambil sampel tanahnya nanti dimasukin ke kantong plastik itu, dan alat pengukuran kedalaman jika ada kedalaman yang perlu diukur gitu. Nah, dan terakhir di sini ada bagaimana cara membaca uji tanah. Bisa dilihat ya, untuk misalnya P itu normal rata-rata optimal unsur kimianya itu ada di 25 sampai 35 dan seterusnya. Next. Nah, yang terakhir itu ada bagaimana cara membaca uji tanah. Nah, selain kandungan nutrisi, laporan uji tanah juga mungkin mencangkup parameter seperti kelas kandungan bahan humik dan di mana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada mineral, mineral organik, dan organik. Kemudian ada bahan organik atau OM yang menunjukkan kandungan sampel organik dan organik. Kemudian yang terakhir ada CEC atau kapasitas penukaran kation, di mana untuk mengukur kemampuan tanah di lapangan untuk menahan kation itu sendiri. Nilai rata-rata dari CEC itu ada 13 sampai 25, tetapi dapat bervariasi juga, bisa dari 1 sampai 40. Selanjutnya, hasil uji tanah pertanian di laboratorium dapat mencakup rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan hasil panen, misalnya penyesuaian pupuk atau pemberian kapur untuk mengurangi keasaman. Nah, oleh karena itu, penting juga untuk mempertimbangkan data historis kondisi lapangan, di mana yang pertama itu ada jenis tanaman dan rotasi tanaman, terus kedalaman pengolahan tanaman untuk pengolahan tanah konvensional, kemudian ada pengolahan tanah konversasi atau praktik oleh tanah, kemudian jenis tanahnya juga, dan peristiwa pembuahan atau vertigasi. Ini ada sedikit daftar pustaka yang menjadi referensi untuk yang tadi sudah dijelaskan. Nah,
Mungkin langsung saja yang masuk kepada sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika ada, boleh langsung open mic atau mau raise hand juga boleh. Boleh, Salma. Perkenalkan, nama saya Syamadina Aziza. Tadi kan dijelaskan ada analisis air dan tanah ya. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana cara kita itu untuk memastikan hasil dari analisis air dan tanah tetap akurat gitu, meskipun dilakukannya di lapangan dengan pesan alat laboratorium seperti itu. Terima kasih. Oke, Salma, izin mengulang pertanyaannya ya. Tadi disebutkan bagaimana cara untuk memastikan air dan tanah itu tetap akurat meskipun dilakukan di lapangan dengan menggunakan alat di laboratorium. Bagaimana? Seperti itu, Salma. Iya, betul. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin Salma ditampung dulu ya pertanyaannya. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, Cepak. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya Mardisa Supatriawan dari kelompok 3, izin bertanya. Kan untuk metode analisis sampel tanah itu kan beragam ya gitu, banyak. Nah, dari berbagai metode analisis tanah yang kalian sudah jelaskan tadi gitu, mana yang paling relevan digunakan oleh petani-petani kecil di pedesaan gitu, serta mengapa menggunakan metode analisis tanah tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Maradista. Izin mengulang pertanyaan ya, mungkin kan tadi sudah dijelaskan metode analisis tanah itu kan beragam. Bagaimana, yang mana yang paling relevan untuk petani petani kecil gitu di pedesaan dan kenapa gitu? Mungkin Cepak. Iya, betul.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Salma ya. Pertanyaannya itu bagaimana cara untuk memastikan air dan tanah itu tetap akurat gitu meskipun dilakukan di lapangan menggunakan alat laboratorium. Mungkin sebelum kita ke lapangan, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita ambil terlebih dahulu ke lapangan gitu. Nah, persiapan sebelum ke lapangannya itu bisa memastikan alat dan bahan yang alatnya itu dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian wadah yang akan dipakai untuk sampel itu disterilin dulu gitu. Kemudian berikan label untuk di wadah-wadah itu diberikan label untuk nanti sampel apa aja yang akan diuji gitu. Misalnya diberi nama, lokasi, tanggal, waktu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saat setelah di lapangan gitu bisa menggunakan alat tersebut dengan benar, misalnya pH meter itu harus dibilas lagi gitu atau dikalibrasi lagi sebelum digunakan biar menghindari kesalahan juga gitu. Kemudian minimalkan pemaparan dari udara atau sinar matahari langsung. Jadi ketika sampel itu udah diambil, diusahakan gitu wadahnya itu ditutup atau jangan disimpan di mataharinya secara langsung. Nah, kemudian harus dikontrol juga suhunya ya. Kalau air itu kan tadi di 4 derajat Celcius, jadi harus didinginin dulu gitu. Nah, kemudian ulangi pengukuran atau misalnya jadi triplo atau duplo gitu untuk mengurangi kesalahan tersebut. Nah, terus bisa dilakukan dengan secepat mungkin. Jadi setelah misalnya tanah udah diambil, nah langsung di uji gitu, di analisis gitu, menggunakan metode analisis yang terstandar gitu. Kemudian catat semua yang didapatkan gitu. Nah, mungkin lebih ringkasnya itu ya mungkin harus dikalibrasi, kemudian pengambilan sampelnya itu harus benar, kemudian penyimpanannya juga harus sesuai, jangan terkena paparan sinar matahari secara langsung dan jangan terkontaminasi oleh udara, dan prosedur analisisnya juga harus sesuai dengan apa yang udah ditentukan di laboratorium. Mungkin segitu Salma, apakah ada yang masih ditanyakan? Cukup, terima kasih. Oke, sama-sama Salma. Izin menjawab pertanyaan dari Cepa ya. Tadi tuh Cepa nanya yang cocok untuk di desa atau di pertanian. Nah, yang paling cocok itu adalah composite sampling. Composite sampling itu kan mengambil beberapa sampel tanah dari beberapa titik di lahan yang sama, kemudian dicampur, terus menjadi satu sampel homogen untuk dianalisis di laboratorium. Nah, kenapa si composite sampling ini yang efektif? Yang pertama tuh hemat biaya dan waktu. Jadi petani itu nggak perlu menganalisis setiap titik dan lahan yang terpisah gitu. Nah, dengan mencampurkan beberapa sampel ini tuh mereka jadi hanya cukup melakukan uji 1 kali gitu untuk mewakili seluruh lahan. Lalu yang kedua, representatif untuk satu lahan. Jadi ya sama aja kayak tadi, itu mewakili seluruh lahan gitu. Lalu peralatannya sederhana, bisa dilakukan dengan cangkul, ember, dan wadah plastik gitu untuk nyampurin si sampelnya, yang mana alat-alat ini tuh mudah ditemukan di pedesaan.
Terus, cocok juga untuk pengelolaan lahan pertanian, karena tujuan utama petani itu, untuk mengetahui kebutuhan pupuk atau kesuburan lahan, bukan analisis detail per titiknya gitu. Jadi, composite sampling ini tuh memberi informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan praktis seperti dosis pupuk dan jenis tanaman. Lalu, minim juga resiko dari kesalahan lokal. Jadi jika hanya satu titik yang diambil tuh misalnya grab sampel, hasilnya tuh bisa bias gitu karena variasi lokal, misalnya batu, pupuk, atau genangan. Nah, composite sampel ini tuh yang, menyeimbangkan variasi ini. Mungkin cukup sekian. Cepa bagaimana? Apakah menjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih, Ismi. Oke, mungkin sudah terjawab ya pertanyaan dari Cepa dan Salma. Boleh di next slide nggak? Nah, selanjutnya di sini ada kuis ya, boleh di screenshot dulu atau mau di scan sekarang juga boleh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.